Salat jenazah mayat di depan sama mayat dalam kuburan sama. Bedanya satu di atas tanah sebelum di kuburan, yang satunya dalam. Itu ya dia. Apa beda? Tak pakai sejadah. Tak pakai sejadah. Tak ada apa pakai sejadah pula. Kita pakai sendal lah. Kita berdiri, mana ada rukuk. Kok ada rukuk, ada sujud pun pakai sejadah. Nanti jadi Abu Nawas pula. Abu Nawas selama pakai rukuk dia. Rukuk, banyak apa pula? Banyak dosa. Jadi mayat banyak dosa. Itu Abu Nawas ngeles. Dia salah, tapi tak ngaku salah, ngeles dia. Ini mayat banyak dosa ni. Padahal dia salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar maftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa ibadalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi bid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga pada subuh ini, subuh Ramadan yang ke-16 ya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lain untuk melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Ya, hadis selanjutnya masih berhubungan dengan mayatnya. Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'ati allati kanat tuqimul masjidah. Dari Abu Hurairah, Allah radha kepadanya, menjelaskan tentang kisah seorang perempuan, ya, dia ini tuqimul masjidah, dia biasa membersihkan masjid. Ada dua riwayat ni ya, ada yang katakan perempuan, ada yang katakan lelaki. Ada dua riwayat ni. Nah, fasa'ala anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya tentang wanita tersebut. Faqalu matat. Sahabat menjawab bahwasanya perempuan yang ditanya itu sudah meninggal. Ya, perempuan yang biasa bersihkan masjid itu sudah meninggal. Faqala afala kuntum adzantumuni. Kata Nabi, kenapa engkau tidak beritahu aku? Azan itu artinya i'lam. Jadi azan itu i'lam artinya, pemberitahuan. Salat dah masuk. Bisa juga diartikan azan itu memberitahu dengan aku. Kata Nabi, perempuan ini meninggal, kenapa tidak beritahu aku? Ya. Faka'annahum sagharu amraha. Maka seolah-olah, ni sahabat menganggap ni seolah-olah, ya, seperti ini soal sepele, urusan ini soal sepele, kerana yang meninggal ni bukan siapa-siapa. Yang meninggal ni bersihkan masjid ya. Nah, gitu kan. Ya, jadi sahabat punya anggapan seperti itu. Jadi yang begini ini Nabi tak perlu tahulah. Nah, maksudnya gitu kan. Faqala, nah Nabi pun menjawab, dulluni ala qabriha.
Kata Nabi, tunjukkan aku kuburan di mana. Sampai. Ya, ini tak tahu ni, dah berapa hari dia tanam, tak tahulah. Ya, tak tahu. Jadi Nabi bilang, tunjukkan aku di mana kuburannya. Fadulluhu fasalla 'alaiha. Maka mereka pun menunjukkan kepada Nabi letak kuburannya itu. Nah, Nabi pun salat di atas kuburan. Jadi Nabi pergi kuburannya, Nabi salat di atas kuburan. Muttafaqun alaih. Nah, ini hadis dari muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim. Nah, wazada Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama, cuma ada tambahan. Kalimat di atas sama, ada tambahan sedikit. Nah, thumma qala, ada tambahan, Nabi berkata lagi, inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini, perempuan ini, ya, dipenuhi dengan kegelapan, ya, oleh ahlinya, atas ahlinya. Jadi perempuan ini dalam kegelapan dalam kubur. Berarti situasinya susah. Ya, susah dia. Nah, kita tak tahu, orang-orang tu kan macam-macam. Susah dalam kubur tu banyak hal lah. Tak apa dia buat di dunia kita tak tahu. Nah, cuma Nabi bilang itu, ini kuburan dipenuhi dengan kegelapan oleh ahlinya. Wa inna Allaha yunawiruha lahum bisalati alaihim. Maka sesungguhnya Allah menerangi kuburannya dengan salatku kepada mereka. Jadi salat Nabi inilah yang membantu menerangi kuburan dia. Nabi sendiri udah kuat pancarannya, tak perlu berjamaah 3 saf. Ya, Nabi tak perlu 40 orang, tak perlu 100 orang. Sendiri ya udah menerangi kuburan. Nabi tu bandingkan semua makhluk kekuatan doanya. Ya. Maka doa Nabi itu sangat mahal. Jadi kalau seandainya Nabi menolak tak salat jenazah, rugi betul jenazah tu. Ya, rugi besar dia. Ya, sendiri ya kekuatan Nabi dah luar biasa. Ya. Ini hadis ini tambahan Imam Muslim itu beda lagi. Nah, cuman mirip-mirip. Ini menceritakan tentang perempuan, tetapi sahih Imam Muslim menyatakan anna imra'atas saudaa kanat tuqimul masjidah. Sesungguhnya perempuan berwarna hitam kulitnya. Jadi perempuan ini kulitnya hitam. Nah, orang Arab biasa gitu, 3 warna dia. Ada hitam, ada kuning langsat, ada putih. Cubalah pergi ke Mekah tu, 3 macam kan. Yang hitam-hitam itu campuran di Afrika. Kerana orang Arab banyak juga hijrah ke Afrika, kahwin sama orang Afrika. Dan orang Afrika yang hijrah ke Mekah kahwin sama orang Arab. Dan juga orang Afrika yang tak kahwin sama siapa pun di sama dia ya, tapi tinggal di Mekah, bahasa Arab kat dia. Jadi banyak faktornya. Saya lihat tu orang macam orang Nigeria tinggi-tinggi tu. Orang bahasa Arabnya lancar, tanya Nigeria, kapan sini? Jid, saya bilang, kakek dia dah hijrah ke sini, dia cucunya. Jadi orang Arab lah tu. Bahasanya pasir kan. Bahasanya pasir. Jadi ini perempuan ni sebutkan sauda, hitam dia orangnya. Kana tuqimul masjidah, dia bersihkan masjid. Aw syabban. Ada kalimat aw ni, syabban ini laki-laki muda yang mengurus masjid, hitam juga. Maka dua riwayat, ada yang mengatakan perempuan, ada yang mengatakan laki-laki. Faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi merasa kehilangan dia ini. Mana yang ngurus masjid ni? Tak muncul-muncul, kata Nabi. Fasala anha au anhu. Kan? Anha au anhu. Nabi bertanya tentangnya perempuan tadi. Au anhu, atau pemuda yang mengurus masjid tadi. Jadi ada dua perempuan atau laki-laki. Faqalu mata, dah meninggal dah ya Rasulullah. Tadi sama kalimatnya. Qala afala kuntum adantumuni, kenapa kau tak beritahu aku? Qala ka'annahum sagharu amraha, seolah-olah ini masalah sepele. Lalu Nabi mengatakan, ya, dulluni ala qabriha, tunjukkan aku kuburannya. Fadulluhu fasalla alaiha, ditunjukkanlah kuburan tu, maka Nabi salat di atas kuburannya. Kalimat di bawah sama. Inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan. Ini kuburan dalam kegelapan, kata Nabi.
wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Allah menerangi kuburannya dengan berkah salatku kepadanya. Nah, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini kata ulama, ulama menyatakan begini. Ulama menyatakan bahwasanya ini adalah tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini tawaduk. Kenapa? Dia tak pernah beda-bedakan orang. Ya. Maklumlah kalau orang besar tu biasa ditunjukkan hal-hal yang besar saja. Nah, ini sahabat maklum, ni Nabi orang besar. Ini yang bersihkan masjid tak perlu beliau tahu, ini urusan kita. Ternyata Nabi tanya. Hadis lain menyatakan Nabi itu pulang dari peperangan. Nah, kembali ke Madinah, mandang ni mana pengurus masjid ni, bersih-bersihkan masjid ni, kok tak muncul-muncul. Itulah sebabnya Nabi bertanya. Di sini tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membedakan siapapun. Ya. Nah, kemudian Rabbul Rasulil Karim bi ummatihi. Rasulullah mengangkat kemuliaan umatnya. Jadi umat yang miskin, orang kecil pun terangkat. Kenapa? Diperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, Nabi memeriksa keadaan dia, apa kabarnya, haknya macam mana, kepentingannya, kemaslahatannya. Begitulah Rasulullah. Makanya biasa Nabi itu kalau salat subuh, ini bukan salat zuhur asar, nak subuh. Sudah sering tak muncul subuh-subuh. Kata Nabi, aina fulan? Si fulan tu mana? Ditanya. Jadi sahabat yang biasa turun ke masjid tak turun, Nabi tanya, ke mana dia? Sakit ke? Gitu. Biasa kau tak datang, sakit kan gitu. Sampai seperti itu Rasulullah cemburu dengan sahabatnya, dengan umatnya. Yang kedua, yang ketiga kata ulama, di sini adalah Nabi membalas dengan doa. Ya, sahabat dianggap orang yang disepelekan, tapi Nabi balas dengan doa. Kenapa? Sayangnya Nabi dengan orang yang mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan umat Islam. Ingat, pengurus masjid, khadam masjid, yang bersihkan masjid, kalian disebut khidmah, mengabdikan diri untuk rumah Allah. Untuk siapa? Orang muslim datang ke masjid. Ini besar pahalanya. Ya, besar pahalanya pengurus masjid ini. Kenapa? Orang hari-hari datang ke masjid, kita ngurus bersihkan masjid, buat orang nyaman datang, itu pahala mengalir tu. Ya, nah, boleh jadi kita tak mampu masuk surga dengan amal yang lain, boleh jadi dengan ini, amalan ini. Ya, cuman betulkanlah. Apa betulkan? Niatnya itu betulkan. Insya-Allah dapat pahala insya-Allah. Ya. Kenapa? Kita ngurus umat ni. Rumah Allah ni rumah umat. Kita di rumah yang tak bersih tu risau. Ya dah. Balik ke rumah berserakan, tak rapi, tak bersih, risih kita. Masjid ni kalau tak dibersihkan, orang nanti ngeluh masuk. Nah, makanya kau dapat bagian pembersihan tu orangnya telatin. Nah, biasanya masjid tu tak mampu nak bersihkan Pak Ustaz, kecuali ada gaji. Digajilah tak apa-apa. Yang penting bersih. Terutama tu WC, kuncinya WC. Kalau saya paling senang masuk masjid, walaupun masjidnya sederhana, tapi WC-nya bersih, waduh, senangnya rasa. Ya, senangnya rasa. Saya waktu pergi ke Pulau Serasan itu masjidnya, suraunya, masuknya lega sekali. WC-nya tu bersih sekali. Dikasih pengharum ruangan lagi. Aduh, mantap. Betah jadi. Betah buang air. Ya, ini biasa kita masuk dah mulai dah melangkah ya tak betul lah. Apa macam ni masjid? Ya, tidak ada tempat yang bersih dan sebagainya. Jadi kau dapat di Pontianak ini masjid-masjid, bagian bersihkan itu khusus orangnya. Kena kunci tu. Mana? Ini tu tempat najis. Tempat najis. Kalau di sana lain ya, masjid tu ada bantuan. Saya tanya sama, kenapa ni masjid bersih semua ni? Ada bantuan Pak Ustaz dari Pemda. Bukan dari Ketua Agama, bukan, dari Pemda.
Kata Pak Zainal Abidin tu dia haji. Saya pun haji Pemda, kata dia. Oh gitu. Jadi Pemda yang menghajikan pengurus masjid tu. Jadi dana dia besar dia. Memang hasil tambang dia tinggi sekali di Natuna tu. Jadi ketua masjid haji semua dah, tak ada tak haji. Ya, ketua masjid dihajikan semua sama Pemda tu. Bantuan masjid tu setahun 25 juta untuk kebersihan, perawatan masjid. Semua masjid. Luar biasa, 25 juta anggaran dari pemerintah tu untuk rumah Allah. Kalau surau agak rendah sikit lah. Ya, ini kan masjid-masjid yang besar-besar tu ada bantuan. InsyaAllah hasil bumi memuaskan, bantuan pun nampak. Untuk umat Islam, rumah Allah, pengurus masjid dihajikan, luar biasa. Ya, saya masih ingat begitu sana. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya. Yang keempat adalah dianjurkan memperhatikan kebersihan masjid. Ini hadis ni bawa saya ngomong tadi. Yang keempat, tolong perhatikan kebersihan masjid. Di masa Nabi ada orang khusus bersihkan masjid. Jadi berarti ya, dulu ya begitu, bagi sekarang yang lebih hebatnya lagi ada namanya al-mujammir. Mujammir itu yang hidupkan dupa. Tahu dupa? Dupa, Pontianak dupa. Asap tu, yang diasapkan tu kan pakai kayu wangi tu, dibakar lagi, dikelilingkan lama saya tu warung itu menjelang maghrib. Dalam hadis itu disebutkan namanya al-mujammir dipanggil. Ya, al-mujammir. Nah, itu yang keberapa tadi? Keempat. Masyru'atul i'lami bil maut. Yang kelima dari hadis ini, disunnahkan memberitakan tentang kematian. Maka kalau ada di kampung orang meninggal, iklankan, umumkan. Maka di masjid itu kan biasa kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu dah siapa lagi meninggal ni. Itu dia. Terutama saya lah, Pak Ustaz saya nak meninggal. Besok lagi Pak Ustaz saya nak meninggal. Lusa 2 hari lagi meninggal Pak Ustaz. Semua cerita meninggal boleh tahu. Ya dah. Ustaz tu memang gitu. Berita orang meninggal dapat. Orang jual tanah tak dapat tahu itu. Orang meninggal, orang sakit, ya dapat terus berita tu. Hari-hari. Ni ngolok ya ni ya. Ya. Ya, jadi sunnah mengumumkan biar orang kampung tahu siapa meninggal. Ramai yang takziah. Ramai yang takziah. Yang takziah juga begitu. Takziah tu apa fungsinya? Menghibur rumah si ahli mayat. Hiburlah dia keluarga yang tinggalkan. Sabar, Allah beri balasan. Manusia akan mati, tergantung kita lagi bagaimana. Nasihat seperti itu baik. Jangan biarkan orang tenggelam dalam kesusahan. Itu namanya takziah, tu menghibur orang, keluarga yang kena musibah. Yang kedua, yang takziah tadi, bantulah. Kalau zaman Nabi dulu makanan, kau sekarang duit lah, letakkan situ. Mungkin keluarganya kumpul atau mau baca doa dan sebagainya. Jadi apapun jangan beratkan keluarga si mayat. Nah, kita inilah, maka dikritik orang, tahlilan tak boleh. Dulu zaman Ja'far bin Abi Talib itu, orang tetangga buatkan makanan. Kenapa? Orang rumah tak disibukkan. Keduanya, Ja'far itu miskin betul. Keluarganya Ali bin Abi Talib, Ja'far tu abangnya. Ali bin Abi Talib tu adiknya, semuanya anak Abu Talib. Itu hidupnya susah. Jadi wajarlah tetangga mengumpulkan makanan, diberilah ke rumah Ja'far bin Abi Talib. Nah, kalau kita sekarang yang miskin boleh buat macam itu, tapi kau yang hidupnya mapan, dia bersedekah untuk orang tuanya, suami bersedekah untuk istrinya, isteri bersedekah untuk suami. Kalau dia mampu, orang datang baca Quran dan mendoakannya, tak masalah. Ya, tak masalah. Yang penting jangan bebankan. Kalau si mayat tadi orang susah, apalagi ada anak yatim. Tahu anak yatim?
Anak yatim ini almarhum meninggal, anaknya masih kecil, belum akil balik. Jadi harta yang ditinggalkan almarhum itu hak daripada anak. Jangan ganggu gugat untuk tahlil. Ya, tak boleh. Makanya kita takziah ni, kitalah yang beri. Harta peninggalan tu hak anak yatim. Anak yatim ni belum faham mau dikemanakan duitnya. Nah, dia ada, nanti ada pamannya, ada bibiknya, namanya wali. Walinya lah yang mengurus keuangan dia itu tadi, untuk pendidikannya, makan dia dan sebagainya sementara waktu sampai nanti dia akal balik. Kalau dah akal balik, dah dewasa, dia nentukan sendiri. Dia ambil duit harta orang tuanya tu, dia nentukan sendiri. Kalau dengan tahlil boleh, kalau enggak masalah. Kenapa? Udah diberi tanggungjawab dah, kena udah akil balik. Tapi kalau masih anak-anak, tak boleh pakai tahlil. Saya tegaskan ya, kalau ada orang meninggal anak masih kecil-kecil, itu keluarganya ngambil harta almarhum pakai tahlil, hukumnya kisah haram. Ya, kerana itu hak ahli waris, anaknya masih kecil-kecil. Jadi tu faham tu kaedah tu anak yatim. Anak yatim tu belum akil balik. Tak ada ibu, tak ada bapa. Saya pun tak ada ibu, tak ada bapa kan. Tapi bukan balik. Bulur namanya. Jangan aku anak yatim ya, udah tua-tua tu. Saya tak ada bapa, Pak Ustaz, tak ada ibu, betul. Kau dah jadi bapa dah sekarang. Ya kan? Ya, kemudian lagi. Ya. Yang keenam, ya. Al-hassu ala syuhudi janaiz ahli khair. Dianjurkan untuk datang menyaksikan atau takziah kepada mayat orang baik. Pengurus masjid ni orang baik bukan? Orang baik, Pak. Dia menyisihkan waktunya untuk membersihkan masjid, berarti dia peduli dengan rumah Allah. Itu orang baik. Jadi kalau ada orang yang baik, datanglah takziah. Sebagai balasan kehidupan dia berbuat baik sama orang, nanti dia meninggal, kita juga mendoakan dia. Nanti berlanjut tu, kita meninggal nanti, orang pun datang juga takziah kepada kita. Nah, siapa pun orang baik, sunnah kita datang. Orang jahat macam mana? Orang jahat, kita pergi. Kalau dia maksiat, nampak kepastikannya, ulama-ulama dilarang. Jatuh kehormatan dia. Ulama-ulama yang punya garis mati, kau dapat jangan pergi, ikut Nabi Muhammad SAW. Seperti yang mati bunuh diri, tu kau dapat jangan. Ya, kerana itibak kepada Rasulullah, jatuh maruah dia, kehormatan dia. Ada pun kita orang awam ni boleh datang, tak masalah. Ya, memang gitu aturannya. Ulama tu tak boleh berjinak-jinak dengan kemaksiatan. Nah, jatuh kehormatan dia. Nah, kemudian yang terakhir, yang terakhir sini, ya, Allah Subhanahu wa taala murni semata-mata menerangi kuburan daripada umat dengan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kekuatan doa Rasulullah tu lain. Ya, makanya doa Nabi tu pasti makbul. Maka sahabat tu selalu minta doa dengan Nabi. Apalagi kalau dapat anak kecil bayi, diantarkan dengan Nabi, tahnikkan, doakan. Itu namanya berkah orang soleh tu tetap mengalir. Ya. Nah, kemudian lagi yang terakhir, nah, bagi siapa menurut pendapat ulama dia, diperbolehkan salat di atas kuburan. Ini untuk siapa? Orang yang datang terlambat takziah. Kayak Nabi lah. Nabi bertanya, ke mana pengurus masjid ni? Pembersih masjid sudah meninggal. Mana kuburannya? Tunjukkan aku. Salat di atas kuburan. Boleh, tak masalah. Kerana dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi usahakan salatnya udah orang kembali, udah orang selesai semua, dah takziah. Kita kan terlambat datang ni, tak sempat salat di masjid, udah orang tak ada, baru kita salat. Nah, kalau orang masih ada, takutnya fitnah, yang tak belajar ni susah. Salat di kuburan tu, apa tu? Aliran mana? Aliran pula kata dia. Bukan aliran, ini memang ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma jarang orang buat. Nah, berdiri di atas kuburan menghadap kiblat. Ya, berarti maaf searah dengan mayat, mayat pun menghadap kiblat. Berarti kita di belakang mayat sama-sama menghadap kiblat. Takbir 4 kali macam biasa. Allahu akbar, baca Fatihah. Takbir kedua, Allahu akbar, baca selawat. Takbir ketiga, Allahu akbar, baca doa mayat khusus.
Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Boleh. Tambah doa boleh, tak pun tak masalah. Biasa dia pakai Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Boleh. Nah, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dah selesai. Bukannya lama. Dah selesai tak sampai 2 menit. Ya, paling 2 menit tu. 2 menit selesai dah. Yang begini diperbolehkan. Siapa yang datang takziah terlambat, ya kan? Pasti kita pernah tu datang ke tempat mayat. Mana mayat? Dah jalan dah ke kuburan. Kuburan mana? Sungai Bangkong. Pergilah Sungai Bangkong. Ke mana? Danau Sentarum. Pergi Danau Sentarum. Sampai sana orang tengah baca. Selesai orang baca, selesai, kita salat di atas kuburan. Allahu Akbar. Boleh. Bahkan lebih baik. Kenapa? Dia sudah di kuburan, kita salatkan lagi sebelum malaikat datang. Malaikat tu tak mau pergi dia. Tunggu dah sepi, orang dah balik semua, baru datang. Orang masih ramai tak mau dia. Kerana doa kita masih pengaruh. Masih ada pengaruh doa kita. Nah, berapa lama rentang waktunya ini? Nah, ya, berapa lama rentang waktunya? Menurut Imam Syafi'i dibilang ila syahrin, 1 bulan boleh masih. Kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang meninggal, dia pun datang 2 minggu dah datang, 3 minggu. Mana si anak dah meninggal dah? Mana kuburannya? Tunjukkan. Boleh salat selama belum lewat sebulan, kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad lihat lagi, boleh salat selama mayat belum hancur. Kalau dah hancur tak perlu. Berapa lama mayat itu hancur? Seminggu dah rusak dah kan? Berarti Imam Ahmad dia rentang waktunya jangan lewat dari seminggu. Itu dia lebih pendek lagi. Nah, Imam Malik menyatakan siapa yang ditanam tidak disalatkan, keluarkan. Mayat digali lagi, salatkan lagi. Ini lebih gawat lagi ni. Ini lebih ekstrem lagi ni. Mayat sudah ditanam tapi belum disalatkan, macam mana? Dikeluarkan. Tak boleh salat atas kuburan. Kalau dia sudah rusak, baru salat atas kuburan. Umpamanya ketahuan ini mayat ditanam belum disalatkan, dah berapa, dah seminggu dah, bahkan lewat. Kalau begitu salat di atas kuburan cukup. Kalau kita tidak, dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau mayat sudah ditanam belum disalatkan, atau yang mensalatkannya tak sah orangnya, boleh jadi kerana dia maaf gila, atau anak-anak belum akil baligh, maka kita salatkan lagi di atas kuburannya cukup. Dan mayat tak perlu dibongkar. Kalau ditanam tak boleh bongkar. Ya. Wallahu alam. Saya kira itu sudah dapat dipahami. Ya, untuk selanjutnya boleh mudzakarah sampai suruh. Mayat meninggal itu dilarang Nabi menyiarkan. Menyiarkan. Memang namanya di dalam Bulughul Maramnya ayat hadis berikutnya ada seperti itu nih. Yang dari Zaifah ya. Nabi melarang untuk menyiarkan. Lalu di sini tadi menyuruh mengumumkan. Apa beza mengumumkan dan menyiarkan? Minggu depan lah bahas. Kena hadis berikutnya. Kok dibahas sekarang habis lah je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah menyolatkan saudara kita yang meninggal dan sudah diangkat ke kuburan. Ini kan mohon maaf dulu, tidak lazim dilaksanakan. Jarang kita ketemu seperti ini. Siapa tu? Ya, kalau kita pergi ke kuburan kan jarang orang menyolatkan di kuburan. Ya, betul. Oleh karena itu, sekiranya guru berkenan, bisa tidak berikan contoh bagaimana? Ini kan kalau kita berangkat ke daerah sahabat kita meninggal kan kita saja. Beberapa hari kita baru pulang ke Pontianak. Ada saudara kita meninggal. Nah, sekiranya guru berkenan, boleh tidak dipraktikkan bagaimana menyolatkan di kubur di seperti apa gitu? Salat jenazah mayat di depan sama mayat dalam kuburan sama. Bedanya satu di atas tanah sebelum di kuburan, yang satunya dalam. Itu ya dia. Apa beda? Tak pakai sejadah. Tak pakai sejadah. Tak ada apa pakai sejadah pula. Kita pakai sendal lah. Kita berdiri, mana ada rukuk? Kok ada rukuk, ada sujud pun pakai sejadah.
Nanti jadi Abu Nawas pula. Abu Nawas salah main ke rukuk dia. Rukuk banyak apa pula? Banyak dosa kata dia. Jadi mayat banyak dosa kata dia. Itu Abu Nawas ngeles. Dia salah tapi tak ngaku salah, ngeles dia. Ni mayat banyak dosa ni kata dia. Padahal dia salah. Jadi di kuburan tak pakai sejarah, pakai sendal, pakai sepatu, tak masalah. Yang penting tidak bawa najis. Tapi udah berwudu. Ada wudu pasti, wudu dah pasti. Ya, wudu dah pasti insyaallah. Baik, segera cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad